sangapun dituhatai ai dang adong nahot di atas tandoon nasana ulilau sabudawi olong di rohan nahot na manoktong olan di Jesus doboy jupangi. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang bangunan, bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru, batu yang diletakkan di sudut-sudut bangunan, dan dari sanalah bergerak pembangunan pondasi dan pembangunan ke atas atau berikutnya. Dan manusia disapa sebagai batu hidup yang melanjutkan pembangunan itu, batu-batu terbaik agar bangunan itu bisa tercipta dengan bagus. Tentu setiap orang dalam membangun rumah maka akan memilih barang-barang terbaik, batu terbaik agar bangunan itu semakin kokoh atau semakin indah, semakin berkualitas. Yesus dan manusia digambarkan dalam satu bangunan rumah rohani. Yesus adalah batu penjuru, tempat bangunan itu berpijak, dan manusia adalah dinding-dindingnya ataupun bangunan itu sendiri. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh berkuasa, bertahta di kerajaannya, dan kita di sini sebagai manusia yang hanya hidup melakukan apa yang kita mau. Tetapi Tuhan dan manusia memiliki kerjasama yang sangat baik. Manusia itu adalah rekan sekerja Allah. Jika Yesus adalah juru selamat, maka manusia adalah rekan sekerja Allah untuk menyampaikan, mengabarkan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Keluarga kita adalah bangunan rohani itu. Persekutuan kita dimanapun itu adalah bangunan rohani yang berdiri di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Gereja kita adalah bangunan rohani yang berkumpul karena percaya kepada Yesus dan bertumbuh juga karena percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, jika kita adalah rekan sekerja Allah, maka harusnya kehidupan orang Kristen dalam perjumpaannya dengan orang lain haruslah menjadi perjumpaan yang memberkati, yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Ada beberapa peristiwa di mana kita akan berjumpa dengan orang lain, maka perjumpaan itu kita jadikan menjadi perjumpaan yang berharga, mengajarkan kebaikan kepada mereka, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, agar kiranya perjumpaan itu berharga. Janganlah terkadang kita bertemu dengan orang lain tetapi yang timbul adalah sakit hati, amarah atau perselisihan. Karena banyak juga manusia yang selalu bergumul dalam kehidupannya, Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku. Jangan-jangan Tuhan menyapa hati kita masing-masing agar pertolongan itu datang melalui pribadi kita,
datang melalui kita kepada orang lain. Bukan Yesus sendiri yang turun langsung menyelesaikan persoalan itu, tetapi Tuhan menyapa kita, kamu adalah batu-batu hidup, batu yang berharga yang diciptakan menjadi satu rumah rohani. Kita adalah pemberita firman bagi orang lain. Oleh karena itulah, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, manusia itu disapa begitu berharga, begitu penting bagi Tuhan. Batu yang tidak akan dibuang, tapi batu yang akan dipakai. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Tentunya kata-kata juga haruslah menjadi kata-kata yang memberkati. Ketika kita memberikan semangat kepada orang lain, mari kita sampaikan kabar baik melalui perkataan. Ketika kita hadir untuk menolong orang lain melalui kekuatan topangan tangan kita, maka marilah hadir sebagai orang yang memberikan semangat, memberikan harapan hidup kepada orang lain. Demikianlah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, memakai kita sebagai perpanjangan tangannya. Dan itulah rumah rohani yang dibangun untuk kita, untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu. Kami adalah ciptaan yang berharga. Tuhan mengutus kami, memanggil kami Tuhan untuk menjadi batu hidup, batu yang berharga, menjadi rekan kerja-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kebaikan kepada orang lain. Berkati kami Tuhan, agar kiranya hidup kami berharga di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.